Jadi pertemuan sebelumnya kita telah melihat tentang makna perpindahan tabut perjanjian. Makna perpindahan tabut perjanjian kita atau arti penebusannya gitu ya. Apa arti penebusan atau makna dari perpindahan tabut perjanjian? Hubungannya dengan kita apa? Sejarahnya mengatakan apa? Rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya? Dan di balik rahasia yang terjadi tersebut, apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kita hari ini? Makanya kita akan melanjutkan dengan tema arti penebusan atau makna perpindahan tabut perjanjian bagian yang ketiga. Baik. Orang Israel meletakkan tabut perjanjian itu di dalam ruang maha kudus di kemah suci. Ketika mereka dalam perjalanan di padang gurun, mereka berkemah, berpindah-pindah sampai akhirnya mereka masuk ke Kanaan. Jadi tabut perjanjian ini berpindah-pindah. Karena mereka berpindah-pindah, tabut juga berpindah-pindah. Di Yosua 4 ayat 19 dikatakan pada hari ke-10 bulan pertama di tahun 1406 orang Israel seberangi sungai Yordan, dirikan kemah suci di Gilgal. Nah, di sini kalau kita lihat Gilgal sudah di dalam tanah Kanaan. Tapi dia di bagian apa ya? Bagian pinggir Kanaan gitu ya. Nah, tabut perjanjian yang awalnya di Gilgal kemudian dipindahkan ke Silo. Kalau kita lihat Silo beberapa kali kita lihat gitu ya. Itu letaknya itu di agak tengah wilayah Kanaan supaya bisa mengontrol penaklukan tanah Kanaan. Nah, di Silo setelah waktu berlalu gitu ya, sekitar 300 tahun berlalu, terjadi sesuatu hal di Silo. Tabut perjanjian dipindahkan dari Silo dibawa ke perang melawan orang Filistin. Perang tersebut terjadi di Afek. Apa yang terjadi dalam perang Afek ini? Tabut perjanjian dirampas oleh orang Filistin. Orang Israel kalah dalam perang itu dan tabut perjanjian dibawa ke wilayah Filistin. Kita telah melihat satu persatu bagaimana tabut perjanjian diambil oleh orang Filistin di tahun 1102 sebelum Masehi. Ini ayatnya di 1 Samuel pasal 4 ayat 1 dan ayat 11. Lewat peristiwa perang Afek ini kita bisa belajar bahwa mari kita jangan seperti orang Israel. Mereka selalu berpikir bahwa kalau ada tabut dengan kita bisa menang perang. Kalau ada tabut bersama dengan kita pasti menang. Jadi mereka hanya melihat tabut itu sebagai jimat. Mereka memiliki iman tahayul tanpa ada takut akan Tuhan. Ini, tanpa ada takut akan Tuhan. Jadi iman tahayul versus takut akan Tuhan dan menjaga firman dalam hati. Ini berlawanan. Waktu itu yang dimiliki oleh orang Israel itu apa? Iman tahayul. Mereka tidak lagi melihat Tuhan, tetapi mereka hanya lihat bendanya. Jadi kayak jimat gitu. Tabut itu seperti jimat bagi mereka. Akibatnya Tuhan meninggalkan Israel dalam perang itu dan mereka kalah total. Tabut direbut oleh orang Filistin di tahun 1102 sebelum Masehi. Tabut dibawa di wilayah Filistin itu selama 7 bulan. 1 Samuel 6 ayat 1. 1 Samuel 6 ayat 1. Dimulai dari Asdod. Ini Asdod. Nah, dari Asdod kemudian berpindah ke Gad. Ini jarak antara Asdod dan kota Gad itu sekitar 19 km. Dari Gad kemudian pindah lagi ke Ekron, ini jaraknya sekitar 10 km. Apa yang terjadi di sini? Kenapa tabut itu berpindah-pindah kota? Yang kita bisa lihat di sini bahwa ketika tabut Allah itu ada di Asdod, Tuhan memukul orang-orang di kota Asdod itu dengan tulah yang begitu dahsyatnya sampai mereka berpikir bahwa apa? Oh, dewa kita, dewa wilayah kota Asdod ini kalah terhadap Allah tabut Tuhan, Allah Israel. Ya udah, coba kita tes di Gad itu mungkin dewa di sana bisa menang. Tetapi di Gad terjadi peristiwa yang sama. Tuhan memukul penduduk kota Gad sampai mereka itu ketakutan. Mereka bilang apa? Jangan sampai tabut itu ada di kita terus, bisa habis kita semuanya. Yaudah kita pindahin aja. Oh kemana? Ke Ekron. Mungkin dewa di sana bisa mengalahkan. Jadi orang Filistin percaya kepada Allah perwilayah.
Tetapi mereka sementara melawan siapa? Mereka sementara melawan Allah Israel, Allah atas alam semesta. Jadi kita bisa lihat akhirnya mereka memperoleh kekalahan saja. Nah, dari sini pada akhirnya tabut dipindahkan ke Bet Semes. 1 Samuel 6 ayat 14 kemudian ayat 19. Jadi dari Ekron ke Bet Semes ini sekitar 20 km. Ya, agak menanjak gitu ya. 20 km. Apa yang terjadi di Bet Semes? Di Bet Semes dari antara 50.000 penduduk Bet Semes, di kota Bet Semes ada 70 orang mati. Loh, mereka sementara sukacita karena tabut itu kembali kepada mereka. Berarti apa, kemuliaan Tuhan lagi kembali ke mereka kan? Karena tabut itu lambang dari kemuliaan Allah. Mereka sangat sukacita, tetapi beberapa orang dari antara mereka, dari penduduk Bet Semes, mencoba melihat isi dari tabut itu. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi, matilah 70 orang. Oke, ini kita bisa paham seperti ini. Pada akhirnya tabut dipindahkan ke Kiryat Yearim, 1 Samuel 6 ayat 21. Jadi dari Bet Semes ke Kiryat Yearim, ini ke rumah Abinadab. Berapa lama tabut berada di rumah Abinadab? Hampir 100 tahun, bayangkan. 100 tahun kurang 6 bulan. 9, lebih tepatnya 99 tahun 6 bulan. Jadi kalau kita lihat dari mana dapat angka ini, tabut, jadi pertama tabut itu dibawa ke rumah Abinadab. Di tahun 1102 sebelum Masehi. Kita lihat sampai kepada perang Mispa yang terjadi di tahun 1082 sebelum Masehi, itu sudah ada 20 tahun. Nanti bisa baca ayatnya di 1 Samuel 7 ayatnya yang ke-1 dan 2 dan ayat yang ke-5. Ketika tabut itu ada di rumah Abinadab, ini masih tahun yang sama dengan terjadinya perang Afek. Maka ini pun masih di tahun 1102 sebelum Masehi. Masih tahun yang sama, oke? Nah, 20 tahun tabut ada di rumah Abinadab. Ini termasuk di dalamnya 7 bulan tabut ada di wilayah Filistin. Oke, supaya kita bisa lihat mengenai hal ini. Nanti kita lihat apa sih maksud Tuhan, kehendak Tuhan lewat peristiwa-peristiwa ini. Nanti kita akan lihat bersama-sama kenapa, ya, apa hubungan angka ini 99 tahun di rumah Abinadab, apa yang menjadi pelajaran bagi kita. Nah, kemudian kita lihat perang Mispa. Perang Mispa itu terjadi di tahun 1082 sebelum Masehi. 1082 sebelum Masehi. Dari tahun Mispa, dari perang Mispa sampai Daud menjadi raja, kemudian Daud itu berusaha memindahkan tabut, ya, tabut dari rumah Abinadab ke Yerusalem. Itu kan ada 2 kali dia ada usaha, ya. Usaha pertama kali itu terjadi tahun 1003 sebelum Masehi. 1003 sebelum Masehi. Kalau kita lihat detailnya ya, di 2 Samuel 5 ayat 5 dikatakan Daud jadi raja di Hebron itu 7 tahun 6 bulan. 7 tahun 6 bulan. Dia menjadi raja atas suku Yehuda dan Benyamin. Setelah itu dia menjadi raja atas seluruh Israel di tahun 1003 sebelum Masehi. Maka dari perang Mispa di tahun 1082 SM sampai Daud menjadi raja, sampai dia pertama kali berusaha memindahkan tabut ke Yerusalem, itu ada 79 tahun. 79 tahun. Oke, dari perang Mispa. Perang Mispa ini kalau kita lihat di 1 Samuel 7 ayat 1 dikatakan ada keterangan sebelum terjadinya perang Mispa. Dikatakan bahwa lama waktu itu sudah berlalu itu 20 tahun. Jadi kalau kita lihat, kalau kita total semuanya gitu ya, tabut di rumah Abinadab dari 1102 sampai 1003 itu ada 99 tahun. Ada 99 tahun. Tetapi ada plus 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Karena Daud memerintah di Hebron selama 7 tahun 6 bulan. Jadi ada kelebihan. Jadi bukan hanya 7 tahun tetapi 7 tahun 6 bulan. Sehingga kita bisa dapatkan dari perang Mispa, sekali lagi dari
dari tabut pertama kali dibawa ke rumah Abinadab itu di 1102 SM sampai perang Mispa itu ada 20 tahun. Betul ya, 20 tahun. Kemudian dari perang Mispa sampai Daud menjadi raja atas seluruh Israel itu 79 tahun. Sehingga 20 tahun ditambah 79 tahun ada 99 tahun. Ini ya, 99 tahun. Tetapi ditambahkan dengan 6 bulan ini. Oke, ditambahkan 6 bulan ini. Kenapa? Karena Daud pemerintah bukan hanya 7 tahun tok, tetapi 7 tahun 7 tahun 6 bulan. Jadi ada tambahan kelebihannya. Oke? Maksudnya ketika kita dihitungkan berapa lama waktu sudah berlalu ya. Nah, maka menjadi pertanyaannya, jadi kenapa perlu dengan tahu 99 tahun 6 bulan ini ya, 99 tahun 6 bulan lamanya lama tabut di mana? Di rumah Abinadab. Oke, jangan lupa angka ini ya, 99 tahun 6 bulan. Sekarang kita akan lihat kenapa penting mengetahui angka 99 tahun 6 bulan ini. Nah, untuk mengerti ini kita perlu lihat usaha Daud memindahkan tabut. Ini terjadi di tahun 1003 sebelum Masehi. Nah, setelah Daud menjadi raja di Yerusalem, dia mencoba memindahkan tabut dari rumah Abinadab. Ini terjadi 2 kali. Yang pertama, dia memindahkan tabut itu dari rumah Abinadab ingin dibawa ke Yerusalem, tetapi usahanya gagal di tengah jalan. Ya, di tengah jalan itu gagal usahanya, maka ada usaha yang kedua. Usaha yang kedua adalah memindahkan tabut dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem. Jadi ada dua ini ya, nanti kita akan lihat satu persatu. Kita lihat usaha pertama. Ini usaha pertama Daud memindahkan tabut. Ini terjadi di tahun 1003 sebelum Masehi. Kalau kita lihat bagaimana cara mereka memindahkan tabut. Daud kalau kita lihat memindahkan tabut dengan cara meletakkan tabut ke atas kereta yang baru. Tetapi on the way lembu ini kayak apa ya? Kayak lompat-lompat gitu ya, dan dia membelok. Hampir jatuh ke dalam ke selokan gitu ya. Waktu itu Uza memegang tabut supaya nggak jatuh. Waktu itu Tuhan menyambar Uza dan Uza mati, langsung mati di tempat. Waktu itu kalau kita lihat usaha tabut itu tidak jadi pergi ke Yerusalem. Tidak jadi pergi ke Yerusalem. 2 Samuel 6 ayat 6 sampai 7. Kalau kita lihat gambar, ini karena dalam bahasa Korea, saya bikin bahasa Indonesianya gitu ya. Jadi dari Asdod, oke. Dari Asdod ini kan kita dari perang Afek kan dibawa ke sini kan, ke Asdod. Kemudian dipindahkan ke Gad. Ke Gad. Setelah dari Gad pindahkan ke ini Ekron. Ya, Ekron. Tetapi pada akhirnya dibawa ke Bet Semes. Ya. Bet Semes. Dari Bet Semes ini kemudian dibawa kemana? Ke Kiryat Yearim. Kiryat Yearim. Nah, Kiryat Yearim. Kalau kita lihat Kiryat Yearim ini rumah Abinadab, ya. Dalam perjalanan mereka ini saya ganti warnanya dulu. Nah, dari Kiryat Yearim ini, Daud berusaha untuk bawa itu sampai ke Yerusalem kan? Sampai Yerusalem. Tujuannya ke Yerusalem. Tetapi di tengah jalan itu berbelok ke rumah Obed Edom. Ini usaha pertama, Oke, usaha pertama dalam memindahkan tabut dari rumah Abinadab di Kiryat Yearim ke Yerusalem. Tetapi gagal. Gagal di sini. Ya. Nah,
Jadi dari Silo pindah ke Afek atau Ebenezer, pindah ke Asdod, dari Asdod ke Gad, dari Gad ke Ekron, ke Bet Semes, kemudian Kiryat Yarim, lalu ke Yerusalem. Di tengah jalan tabut belok ke rumah Obed Edom. Ini yang terjadi. Uza mati. Kenapa Uza mati? Kita lihat, karena Uza itu disambar mati oleh Tuhan, Daud menjadi takut dan dia tidak mau membawa tabut itu ke Yerusalem. Kalau kita baca Alkitab seolah-olah mengatakan bahwa Daud yang membuat tabut itu ke rumah Obed Edom. Nah, nanti kita lihat bersama-sama mengenai hal ini. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Uza mati? Ini dulu yang kita lihat. Oke. Kenapa Uza mati? Kalau kita perhatikan, penyebab Uza mati yang pertama karena proses pemindahan tabut itu berfokus kepada kenyamanan. Ya, berfokus kepada kenyamanan. Kalau kita baca 2 Samuel 6 ayat 3, di situ dikatakan bahwa mereka memindahkan tabut dengan apa katanya? Dengan kereta. Padahal perintah Tuhan sesuai dengan hukum Tuhan di Bilangan 4 ayat 15, cara memindahkan tabut harus dipikul di bahu, bukan sembarang orang, tetapi di bahu orang Kehat, kaum keluarga Kehat. Kalau kita lihat cara memindahkan tabut itu dengan menggunakan kereta dan dipikul, lebih mudah mana? Lebih mudah dengan kereta, lebih cepat. Betul ya? Enggak capek juga. Jika dipikul di bahu itu sulit dan perlu waktu yang lama. Nah, kalau kita lihat Daud tidak memperhatikan ini. Kita bisa lihat ya kesalahan Daud ya. Dia tidak memperhatikan hal ini. Mereka hanya tahu bahwa apa? Oh, dulu dari wilayah Filistin, yaitu dari kota Ekron, pindah ke Bet Semes. Tabut itu berpindah dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan kereta. Ini menggunakan kereta. Daud menggunakan cara-cara orang yang tidak percaya. Tidak sesuai dengan firman Tuhan kan? Ini. Tetapi kalau kita lihat, kehendak Tuhan adalah pikul. 2 Samuel 6 ayat 3. Coba kita baca. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru. Ke dalam kereta yang baru. Setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ayo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Kata anak-anak di sini, sebenarnya bukan anak secara langsung, tetapi ini menunjuk kepada keturunan Abinadab. Jadi bukan anaknya Abinadab langsung gitu ya, tetapi keturunan Abinadab. Ya, seperti itu. Karena ada jarak yang sangat panjang antara mereka, sekitar 100 tahun. Ya, sekitar 100 tahun. Jadi kenapa Uza itu mati? Karena pemindahan, salah satu alasan adalah pemindahan tabut itu bukan berdasarkan cara Tuhan, tetapi dengan kenyamanan, berpusat pada kenyamanan. Alasan yang kedua kita lihat, itu karena antusias manusiawi. Antusias manusiawi yang menyebabkan Uza itu mati. Kita lihat coba, kalau kita coba bayangkan adegannya gitu ya. Lembu-lembunya itu lagi membawa, keretanya lagi jalan, lagi bawa kereta yang di atasnya ada tabut perjanjian. Tiba-tiba lembu-lembu itu mulai berbelok, gitu ya, mulai berbelok. Ketika mulai berbelok, Uza yang berjalan di samping tabut itu, di samping kereta yang membawa tabut, dia lihat, loh, tabut ini bisa aja jatuh kan? Maaf. Jadi supaya nggak jatuh harus apa? Ditahan kan? Harus ditahan.
Kalau enggak kan gimana? Nanti rusak tabutnya, sesuatu bisa terjadi kepada tabut itu. Kita harus apa? Harus jaga. Dia menggunakan antusias pribadi dia. Secara manusiawi kita bisa lihat, ya make sense dong. Daripada jatuh, kan nggak boleh jatuh, harus dijaga dengan baik. Tetapi dari sudut pandang Tuhan, itu tidak benar. Tidak benar. Bilangan, coba kita lihat. Bilangan, oke. Bilangan 4 ayat yang ke-15. Dikatakan di sini, ya, ada di sini. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Jadi apa? Jangan mereka kena, jangan menyentuh. Jadi nggak boleh disentuh tabut itu, harus ditutupi. Terus makanya ada apa ya, di dalam, kalau kita bayangkan gitu, box, ada satu box di ujung-ujung keempat sudutnya itu ada kayak gelang-gelang untuk dimasukkan kayu pengusung untuk ngangkat gitu ya. Nah, mereka nggak boleh sentuh itu, harus dipikul. Fokus untuk apa? Untuk pikul bawa. Tetapi tindakan Uza itu merupakan tindakan ketidaktaatan kepada firman Allah. Dia menyentuh. Ya, kita bisa lihat kenapa? Karena dengan berpusat pada kenyamanan, dengan antusias manusiawi, Tuhan melihat itu sebagai ketidaktaatan terhadap firman. Ini. Maka sangat perlu namanya ketaatan. Antusias itu perlu, tetapi kita harus lihat caranya yang sesuai dengan cara Tuhan. Ya, jadi apakah antusias itu diperlukan atau tidak? Betul ya? Itu perlu, tetapi kita harus lakukan antusias itu harus dilakukan dengan cara Tuhan. Barulah itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Oke? Menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kita perlu melayani dengan apa? Dengan berdasarkan antusias dan cara Tuhan. Antusias Tuhan itu harus ada dalam kita. Jadi kita lakukan itu dengan apa? Dengan semangat dari Tuhan. Terus kita harus lakukan berdasarkan cara Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 kalau kita baca bilang apa? Rancanganmu, rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Jalan Tuhan itu bukanlah jalan kita. Itu berbeda. Berbeda. Kenapa? Berkaitan dengan tadi. Ya, kita sudah lihat sama-sama tadi, gitu ya. Saya bilang juga tadi, gitu ya. 99 tahun 6 bulan. 99 tahun 6 bulan. Tabut itu ada di rumah Abinadab, rumah keluarga Uza. Apa yang membuat Uza itu menyentuh? Sampai-sampai apa, dia tidak memperhatikan lagi aturan-aturan firman Tuhan, cara-cara Tuhan. Karena dia merasa tabut itu sudah di rumah dia untuk bertahun-tahun lamanya, hampir 100 tahun. Dia menganggap bahwa tabut itu sudah oke dengan dia. Dia bisa apa? Dia bisa memperlakukan tabut itu dengan cara dia. Ya, ini bahaya. Ini bahaya. Dan bisa juga itu apa? Gara-gara spontanitas dia. Tetapi kita perlu lihat dasarnya bahwa apa? Jika mereka tahu, jika Uza ini tahu bagaimana cara Tuhan dalam memindahkan tabut Tuhan, maka dia tidak akan menyentuh tabut itu. Dia tidak akan menyentuh tabut itu. Dia akan tahu bahwa apa? Tabut itu bergerak. Karena apa? Karena Tuhan yang menggerakkannya. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah
lihat mengenai hal ini bahwa apa? Bahwa ketika tabut itu berpindah, itu bukan karena orang yang memikul tabut yang ingin pergi ke satu tempat, bukan. Tetapi ketika lagi pikul, tiba-tiba tabut itu bergerak ke kiri, ya, bergerak ke kiri. Maka orang yang pikul harus apa? Harus ikut ke kiri. Ketika tabut itu kayak mendesak untuk ke kanan, mereka ke kanan. Ketika tabut itu berjalan, gitu ya, maju ke depan, mereka harus jalan. Ketika tabut itu berhenti, mereka berhenti. Cara Tuhan dalam mencari tempat perkemahan bagi umat Israel waktu di padang gurun ya, itu bukan Tuhannya bilang, oke, belok kiri, stop, oke, di sini. Oh, ya, maju. 5 meter maju. Oh, masih jauh, masih 100 meter. Maju terus. Oh, belok kanan ya. Belok kanan, ya, belok kiri. Ya, tempatnya. Di sinilah tempatnya. Apakah Tuhan begitu? Enggak. Tidak seperti itu cara Tuhan. Tetapi Tuhan mengarahkan dengan apa? Dengan menggerakkan tabut itu. Jadi tabutnya yang bergerak. Sama seperti itu, ketika tabut itu ada di atas kereta, Tuhan membuat tabut itu bergerak. Bergerak. Jadi mereka kan sementara jalan menuju ke Yerusalem. Arahnya sudah jelas ini, ke Yerusalem. Setidaknya itu yang dipikirkan oleh Daud dan ribuan orang yang sementara berjalan beriringan dengan perpindahan tabut itu. Tetapi di kepala semua orang, ya, kalau kita lihat, ketika di kepala semua orang tabut ini sementara mengarah ke Yerusalem, ternyata tabut itu tidak mau pergi ke Yerusalem. Nah, tabut itu tidak mau pergi ke Yerusalem. Buktinya apa? Buktinya kereta itu bergerak dan membuat sapi-sapi atau lembu-lembu itu bergerak dan apa? Menyimpang. Nah, coba kita lihat. Ya. Tabut faktanya tabut itu lebih mau pergi ke rumah Obed Edom. Lebih mau pergi ke rumah Obed Edom. Ini faktanya. Ya. Sekarang coba kita lihat. 2 Samuel 6 ayat 10. 2 Samuel 6 ayat 10. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. Sebenarnya di dalam bahasa asli tidak ditulis Daud, ya, siapa yang menyimpang dan membawa tabut itu ke rumah Obed Edom. Tidak ditulis siapa. Dalam terjemahan Indonesia langsung dikatakan Daud yang menyimpang, Daud yang membawa. Tetapi dalam bahasa asli tidak ditulis siapa. Oke? Dalam bahasa asli tidak ditulis siapa. Ekspresi menyimpang ini dalam bahasa Ibrani adalah nata. Bentuk Ibrani kalau kita lihat itu istilahnya hipil kausatif, bentuk orang ketiga tunggal. Ya, jadi bisa saja menyimpang di sini yang membuat tabut itu menyimpang ke rumah Obed Edom, bisa saja Daud, bisa juga Allah. Karena ini bentuk orang ketiga tunggal. Bisa dua-duanya. Alkitab nggak tulis siapa, tetapi orang ketiga tunggal. Bisa Allah, bisa Daud. Tetapi Pendeta Abraham Park menyimpulkan bahwa bukannya Daud yang membawa orang ketiga tunggal ini bukanlah Daud, tetapi Allah. Buktinya apa? Buktinya Daud, ketika Daud melihat Uza itu mati, Daud itu sangat terkejut, dia bingung harus ngapain. Makanya kita bisa tahu bahwa apa? Keputusan untuk pergi ke rumah Obed Edom itu bukanlah Daud. Oke, sekali lagi. Ketika mereka lagi jalan, terus lembu-lembu itu kan lompat-lompat, terus apa? Menyimpang, gitu ya.
nggak mau jalan terus. Tapi apa? Makin makin miring gitu ya. Udah hampir jatuh, maka Uza memegang, kemudian Uza disambar mati oleh Tuhan. Waktu itu Daud shock. Uza mati, dia bingung apa yang harus dilakukan. Nah, maka di sini kalau kita lihat, Tuhan yang menyebabkan tabut itu menyimpang ke rumah Obed-Edom. Fakta ini penjelasan ini didukung dengan apa? Didukung dengan sifat dari tabut itu. Oke, sifat dari tabut itu. Tadi kita sudah bicara bahwa apa? Tabut itu bergerak bukan karena orang mau menggerakkannya. Pergi ke sana, enggak. Tetapi Tuhan yang menggerakkannya. Nah, mungkin ada yang bertanya, "Oh, itu kan dirampas kenapa? Kalau begitu kenapa Tuhan mau pergi ke mana? Pergi ke perang Afek. Betul ya? Kalau Tuhan nggak mau ya Tuhan ya nggak usah pergi ke sana dong. Kenapa? Buktinya orang Filistin bisa bawa itu ke Asdod, Gad, Ekron. Ya berarti kan apakah Tuhan yang mengkehendaki hal itu? Yes, Tuhan mengkehendaki hal itu. Betul ya? Tuhan mengkehendaki supaya itu tabut pergi untuk menyatakan apa? Menyatakan bahwa kemuliaan Allah telah meninggalkan Israel. Ini suatu teguran yang sangat hebat bagi orang Israel. Kenapa? Karena mereka menganggap tabut Tuhan sebagai jimat. Mereka tidak memperhatikan Tuhan. Tidak memperhatikan jalan-jalan Tuhan. Selain itu apa? Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya terhadap orang Filistin. Dengan apa? Mengalahkan semua dewa-dewa orang Filistin. Oke, ini yang terjadi. Nah, tabut itu bergerak. Ya, bergerak kemana Tuhan berkenan. Sekali lagi, tabut itu bergerak ke tempat di mana Tuhan berkenan. Tuhan berkenan. Ya, Tuhan melihat bagaimana ya dari ribuan orang yang sementara sangat ramai gitu ya, beriring-iringan menuju ke kota Daud. Tuhan lihat yang siap, yang benar-benar siap hatinya untuk menerima tabut Tuhan adalah siapa? Adalah orang yang berkenan. Siapa? Dalam hal ini siapa? Itu adalah Obed-Edom. Obed-Edom. Makanya tabut itu di tengah jalan dia belok ke rumah Obed-Edom. Bukan Daud yang ya kita pergi kemana ya? Kalau kayak gini ya udah kita bawa ke rumah Obed-Edom aja. Nah, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kita perlu memahami bahwa apa? Tabut Tuhan pergi ke tempat dia berkenan. Oke, tempat dia berkenan. Hal ini dikatakan lewat kata nata, bahasa Ibrani, artinya menyimpang. Oke, jadi ketika kita sudah baca ayat ini, tapi kita baca sekali lagi. Ketika kita merindukan tabut Tuhan, maka benar-benar ya, firman itu akan datang kepada kita. Mazmur 107 ayat 9, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Jadi kita perlu menjadi seperti keluarga Obed-Edom. Obed-Edom dan keluarganya sangat merindukan dan mereka memiliki hati yang berkenan terhadap tabut Tuhan, terhadap Tuhan. Oke? Allah yang menyebabkan. Kita lihat Bilangan 10 ayat 33. Bilangan 10 ayat 33. Dikatakan apa di sini? Oke, kita lihat Bilangan. Oke, kita lihat. Bilangan 10 ayat 33 dikatakan begini. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Betul ya? Ini faktanya. Bahwa Tuhanlah
Ya, Tuhanlah yang menentukan kemana tabut ini pergi, bukan manusia. Secara luar kita bisa lihat, oh kayaknya manusia yang memindahkannya, tetapi sebenarnya tidak begitu. Tidak demikian. Oke, tabut Tuhan mendatangi rumah Obed-Edom. Pada akhirnya rumah Obed-Edom itu sangat diberkati. Berkat apa yang diterima oleh Obed-Edom? 2 Samuel 6 ayat 11, coba kita lihat. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Berkat yang Obed-Edom terima itu bukan berkat atas satu orang, melainkan seisi rumah. Seisi rumah. Coba lihat di sini. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Jadi kiranya berkat ini menjadi berkat bukan hanya satu orang kita yang mendengar firman, tetapi karena kita mendambakan firman Tuhan, kita ingin belajar firman Tuhan, akhirnya bukan hanya kita, berkat Tuhan pun turun ke atas seluruh anggota keluarga. Amin, amin. Makanya kita berdoa, kita memohonkan Tuhan, biarlah berkat-Mu tinggal di dalam rumah hamba-Mu ini dan seisi keluarga. Sisi keluarga. Kita lihat. 2 Samuel 7 ayat 29. 2 Samuel 7 ayat 29 dikatakan, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya, sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Ya, diberkati untuk selama-lamanya. Ini doa Daud. Daud menyadari bahwa apa? Bukan hanya diri dia saja yang perlu menerima berkat, tetapi dia memohonkan berkat Tuhan atas keluarganya. Harus berdoa seperti itu. Makanya kita orang-orang yang penting dari keluarga kita, dari keluarga besar kita, dari komunitas di mana kita berada. Kenapa? Karena lewat kita Tuhan ingin supaya berkatnya sampai kepada seluruh anggota keluarga. Amin ya. Amin. Jadi hari ini pun kita harus membawa nama ini. Oke, coba kita lihat hamba. Hamba di sini kan kita lihat di sini doa Daud. Daud bilang apa? Berkatilah engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini. Hamba. Ada kata hamba. Daud menyebut dirinya sebagai hamba. Kata hamba di dalam bahasa Ibrani itu adalah ebed. Ini kata bendanya ebed, artinya budak. Nama Obed pun memiliki makna yang sama, hamba. Maka untuk kita menerima berkat Tuhan, kita harus menjadi hamba. Betul ya? Menjadi hamba. Disuruh sesuatu untuk lakukan sesuatu kepada Tuhan, mari kita laksanakan. Kadang-kadang kalau kita terlalu jauh gitu ya, lama nggak bertemu dengan Tuhan, ketika datang beribadah atau ya menerima firman Tuhan lewat pelajaran Alkitab, ada kecenderungan kita untuk, nggak usah deh, nanti ada sesuatu lagi ya, nanti disampaikan, nanti sesuatu firman Tuhan yang diberikan, nanti saya nggak bisa laksanakan, ya daripada saya berdosa, mendingan saya nggak dengar firman Tuhan kan. Ada yang seperti itu juga. Ya, saya pernah dengar ada orang-orang yang memiliki pemikiran seperti itu. Jadi daripada nggak bisa lakukan, ya mending kan nggak usah dengar sama sekali. Ini satu hal suatu sikap yang tidak tepat di hadapan Tuhan, tidak berkenan. Jadi mari kita Mari kita dengan rendah hati kita datang ke hadapan Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan firman-Nya, mari kita bilang apa? Amin Tuhan. Belum bisa, Tuhan mampukan supaya saya bisa. Ya, ini kata budak. Nah, kata kerjanya itu, kata bendanya itu kan budak. Tetapi kata kerjanya itu memiliki arti melayani. Melayani atau menyembah. Menyembah. Tadi ada satu ayat kita belum baca. Di Roma, kalau kita baca di kitab Roma 12 ayat 1 dikatakan di sini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oke, jadi ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, marilah kita memberikannya dengan segenap hati kita.
segenap hati kita, segenap hidup kita. Artinya dengan fokus kita harus datang maju di hadapan Tuhan, harus melayani Tuhan. Ya, pada akhirnya kita akan menerima berkat Tuhan. Jadi berkat yang Obed-Edom terima itu bukan hanya berkat atas dirinya sendiri, tetapi atas seluruh atau seisi rumahnya, seisi rumahnya. Kemudian yang kedua, semua kepunyaan yang menerima berkat Allah. Apa yang dia miliki, dia ada ladang, semuanya diberkati. Sapi yang ada di ladang diberkati juga. Bayangkan kalau misalnya kita ada segala hal, tetapi sakit-sakitan semuanya. Kita ada misalnya kita ada 10 perusahaan, tetapi rugi semuanya. Nah itu kan nggak baik. Tetapi ketika Tuhan mencurahkan berkat atas segala hal yang kita miliki, akan ada kelancaran. Obed-Edom, segala hal yang dia miliki menerima berkat Tuhan, menerima berkat dari Tuhan. 2 Samuel 6 ayat 12. 2 Samuel 6 ayat 12 dikatakan apa? Diberitahukan kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Segala yang ada padanya. Segala hal yang dia miliki. Itu sebabnya yang pertama-tama itu mari kita mencari Tuhan. Raja Asa, arti nama Asa itu penyembuh. Tuhanlah penyembuh. Tuhanlah penyembuh. Tetapi di akhir pemerintahan dari Raja Asa, dia lebih bersandar kepada tabib-tabib. Nah, bagi kita hari ini apa? Ya, kita harus pergi ke dokter. Tetapi ketika kita, ya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan pun memberkati kita dan memberkati setiap dokter yang merawat kita, obat yang kita konsumsi supaya kita bisa sembuh, semuanya berkat dari Tuhan. Seperti itu. Jadi mari kita lakukan pertama-tama bersandar kepada Tuhan. Oke? Jangan mencari-cari kondisi-kondisi manusiawi, tetapi mari kita mencari Allah yang hidup. Nah, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom. Kalau kita perhatikan juga hal ini terjadi kepada Yusuf. Karena Yusuf seluruh atau segala hal yang dimiliki oleh Potifar diberkati Tuhan. Karena Yusuf. Ya, karena Yusuf. Makanya ketika kita memiliki iman seperti Obed-Edom, seperti Yusuf, seperti Obed-Edom yang senantiasa mencari kehendak Tuhan, berkenan kepada Tuhan, menjadi hamba dan melayani Tuhan, maka berkat Tuhan pun akan turun atas kita. Oke, berkat yang ketiga, apa berkat yang dimiliki oleh Obed-Edom? Kita bisa lihat bahwa berkat Obed-Edom itu mencapai apa? Melampaui keturunan demi keturunan setelah dia. Bahkan Obed-Edom sudah tidak ada, berkat Tuhan tetap bersama-sama dengan keturunannya. Ini satu hal yang luar biasa. Bayangkan, kita diberkati Tuhan, keadaan kita baik, ada kebahagiaan di dalam Tuhan, ada iman yang berharga, ada firman di dalam kita. Kemudian apa? Anak-anak kita hidupnya baik di hadapan Tuhan. Betul ya? Kemudian cucu kita pun, generasi-generasi selanjutnya, mereka iman, taat kepada Tuhan. Mereka hidupnya baik, diberkati oleh Tuhan. Oh, itu kan sukses. Betul ya? Itulah kesuksesan. Kalau kita lihat, ada 62 keturunan dari rumah Obed-Edom, 62 keturunan. Sampai-sampai apa? Setiap keturunan ini, semuanya melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Dan tidak seorang pun yang kekurangan. Ada 24 divisi penjaga pintu gerbang. 13 divisi diantaranya dipegang oleh keturunan Obed-Edom. Bayangkan. Berkat Obed-Edom ini luar biasa. Luar biasa. Ya. Nah, kenapa? Kalau kita lihat Obed-Edom itu sangat diberkati. Karena ada tabut perjanjian Tuhan. Ada tabut perjanjian Tuhan di dalam rumahnya. Selama berapa lama? 3 bulan. Hanya 3 bulan, tetapi apa? Alkitab mencatat berkat Tuhan yang luar biasa yang diterima oleh Obed-Edom seisi rumahnya, bahkan keturunan-keturunannya ke depan. Jika kita ingat tentang Abinadab dan keturunan-keturunannya, meskipun 99 tahun, hampir 100 tahun, 99 tahun 6 bulan, tabut itu ada di rumah mereka. Tetapi jika dibandingkan dengan 3 bulan tabut itu ada di rumah Obed-Edom, kita bisa melihat Obed-Edom
telah melakukan hal yang sangat berkenan kepada Tuhan. Jadi ketika kita ya ada Alkitab bersama dengan kita, ada firman Tuhan yang disingkapkan kepada kita. Coba kita bandingkan. Ada orang kita yang sudah belajar bertahun-tahun lamanya dibandingkan dengan mereka yang baru pertama kali mendengarkan. Semangatnya yang mana lebih bersemangat? Kebanyakan orang yang baru mendengarkan. Ketika kita mendengarkan firman, ya dengar untuk waktu yang begitu lamanya, lama kelamaan kita lihatnya, ya oke, ya oke, amin, oh tinggal ya, haleluya, bisa muncul hal yang seperti itu. Tetapi kita bandingkan dengan orang yang baru pertama kali mendengarkan firman yang berharga, mereka apa? Wow, oke, sampai seperti itu ya, wah luar biasa. Nah ini yang terjadi ketika seminar sejarah penebusan disampaikan di India, di Afghanistan, bukan Afghanistan, di Pakistan, ketika dijelaskan, mereka ketika apa? Pastor Philip Lee yang menjadi penyampai penyampai seminar waktu itu, mereka dengar itu ketika diterjemahkan kan bicara dalam bahasa Inggris atau Korea, diterjemahkan dalam bahasa India dan bahasa Pakistan gitu ya. Orang langsung, wah, saudara-saudara ini gitu ya. Adam dan Lamek, papanya Nuh, hidup semasa selama 56 tahun. Wow, itu seperti itu. Kemudian Abraham, Nuh dan Abraham hidup di zaman yang sama selama 58 tahun di zaman yang sama. Mereka langsung apa? Wah, kalau dibandingkan dengan kita gitu yang sudah lebih dari 10 tahun mendengarkan firman itu mengenai rahasia yang disingkapkan, kita bilang, oh oke, ya saya sudah pernah belajar, saya sudah pernah dengar mengenai hal itu. Oh ya, oh tabut itu berpindah-pindah ya. Oke, maknanya itu. Oh, saya sudah pernah belajar mengenai hal itu. Saya sudah pernah dengar. Oh ya ya, artinya ini kan? Oh ya, beda, sangat berbeda. Maka kita perlu berjaga-jaga bahkan di dalam kehidupan iman kita. Ketika kita lagi damai, lagi banyak berkat Tuhan, firman Tuhan disingkapkan kepada kita, kita menerima firman Tuhan yang berharga. Di saat yang seperti inilah kita harus berjaga-jaga. Harus menerimanya dengan kesungguhan hati. Oke? Nah, jadi nanti bisa lihat bagaimana berkat Tuhan itu melimpah atas keluarga keturunan Obed-Edom. 1 Tawarik 26 ayat 4 sampai 8. Nah, ayat 4 sampai 8. Oke? Jadi 3 bulan lamanya Obed-Edom sangat diberkati. Setelah ini Daud dengar dan Daud bilang apa? Oh, Tuhan sudah nggak marah lagi. Dia apa? Dia introspeksi diri dan dia mencoba untuk kedua kalinya memindahkan tabut Allah ke Yerusalem. Dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem. Ini kita akan bahas ini minggu depan. Pada akhirnya saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita semua bisa menjadi umat Tuhan yang mendambakan firman Tuhan. Selalu minta Tuhan, tolong biarlah Roh Kudus bekerja dan memampukan untuk kita menjadi pelaku firman, menyampaikan kasih karunia Tuhan, kesadaran yang kita alami kepada orang-orang di sekitar kita. Pada akhirnya kita menjadi orang yang diberkati, bukan hanya kita, tetapi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, bahkan keturunan-keturunan kita pun di masa depan akan menerima berkat karena kita menerima dan menyambut firman Tuhan dengan sukacita, dengan kerinduan, dengan tepat, antusias dan cara yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan ya, pada hari ini. Amin. 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 Terima kasih Pak Yudi firman Tuhan hari memberkati. ini.